Nah, itu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penanganan masalah peserta didik yang dibuat oleh Nining Sardiani dari SMA 10 Bandung. Bapak Ibu yang sudah seperti biasa, kita mendampingi peserta didik di sekolah. Nah, kali ini saya akan menangani langkah-langkah menangani untuk penanganan masalah peserta didik, yaitu tentang masalah sampah. Permasalahannya, buat buang sampah sembarangan menjadi salah satu masalah sosial yang sudah menjadi seperti kebiasaan di lingkungan kita. Begitu juga di lingkungan sekolah menjadi suatu masalah di mana ada sebagian siswa yang tidak disiplin untuk membuang di tempat tong sampah. Tetapi di mana saja, bisa di kolong bangku ataupun dia di di tempat-tempat yang uh, seperti melemparkan saja di tanah ataupun di lantai. Nah, sekarang bagaimanakah akar masalahnya? Yaitu di sini yang pertama tentu saja perilaku pembuang sampah sembarang oleh siswa di sekolah. Jadi siswa ini bagaimana dia berperilakunya seperti kebiasaannya saja. Nah, yang kedua, kurang kesadaran dari warga sekolah, selain siswa, juga uh, yang lainnya, bisa juga pesuruh ataupun kantin yang masih membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya masih kurang disosialisasikan kepada para murid. Padahal di sana itu sudah ada tong sampah di dua macam, yaitu yang bisa dengan yang sampah dengan plastik dan juga sampah yang bisa misalnya di sini adalah yang organik, sampah organik. Dari tempat itu ya dua macam itu sudah dari awal sudah dipisahkan. Tapi jangankan dipisahkan, masukin ke tong sampah juga dia enggan, dan kadang-kadang dia masukin saja ke di bawah kolong bangku, sehingga tentu saja ini niatnya mungkin dia akan nanti apabila dia keluar atau pulang dia akan memasukkan ke tong sampah, tapi mungkin dia lupa sehingga si sampah itu masih ada di kolong bangku. Walaupun yang keempat, walaupun sudah ada sosialisasi, masih kurang tegas dalam penerapannya. Di sini mungkin saja dari pihak guru atau pihak pendidik juga di sini masih kurang tegas. Apabila dia membuang sampah sembarangan? Tidak ada apakah ada hukuman apa apabila dia membuang sampahnya sembarangan. Ini belum ada penerapannya. Hanya di sini himbauan saja. Ini akar permasalahannya. Nah, sekarang alternatif solusinya bagaimana? Nah, untuk ini alternatif solusinya di sini yaitu harus menggalakkan sosialisasi membuang sampah dengan benar, termasuk dengan menerapkan dalam aturan sekolah. Jadi sudah ada tata tertibnya bagaimana eh, membuang sampah sehingga tidak berserakan. Coba saja kita bayangkan di dalam satu kelas itu ada satu tong saja sampah, dan apabila kita jumlahkan dari semua kelas itu akan menjadi berapa kilo kubik meter kubik yang harus dibuang sampah tersebut. Nah, bertujuannya untuk menanamkan kesadaran kepada warga sekolah. Jadi tidak hanya untuk siswa saja, tetapi semua warga sekolah yang ada di sekolah. Contohnya kantin, ya juga harus diterapkan sehingga jangan sampai sampahnya sudah meledak tapi tidak dibuang ke TKP, sehingga berserakanlah di sekitar sudut
kantin tersebut, sehingga mengurangi pemandangan, sehingga kelihatan banyak sekali sampah. Nah, gitu juga di kelas-kelas, ya. Di selain warga kantin juga guru-guru juga juga persuruh atau juga TU atau juga di sini eh, warga-warga yang ada di sekitar eh, warga sekolah di sini. Contohnya kalau ada misalkan saudara-saudaranya yang di kantin yang ikut berjualan di kantin, anak-anaknya yang ikut berjualan di sana juga harus diterapkan mengenai sosialisasi pembuangan sampah. Yang ketiga, yang keduanya, untuk mencegah dilanggarnya aturan membuang sampah dengan benar, perlu diberi sanksi bagi yang melanggar. Bagi yang melanggar, contohnya bagi yang mereka melanggar, misalkan harus dia itu push up, misalkan kalau ketahuan dia membuang tidak di sampah tapi dia hanya melemparkan saja di dekat tempat tong sampah tapi si sampahnya tidak masuk gitu ya, dan dia enggan untuk memasukkan ke tong sampahnya juga, atau yang ada di kolong bangku juga ya. Itu harus ada penerapannya, misalkan dia harus push up, harus lari di tempat, harus squat jump, misalkan 5 kali, sehingga ada apa, efek jerak. Dan begitu juga kalau yang membuang sampahnya dengan benar itu di tempat buang sampah, itu juga harus diberi penghargaan. Bila perlu maka bila perlu yang ketiganya alternatif solusi itu, bila perlu maka dalam kegiatan pembelajaran juga lebih diimplementasikan pentingnya menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, sehingga diharapkan uh, alternatif solusi ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan peserta didik mengenai sampah. Hasil pemecahan masalah itu yang pertama, jika semua sudah membiasakan diri untuk membuang sampah dengan benar, maka kegiatan belajar mengajar, istirahat, dan sebagainya dapat berlangsung dengan nyaman dan baik. Dan tentu saja akan lebih sehat. Yang keduanya, lingkungan juga akan menjadi bersih dan memperkecil kemungkinan penyebaran kuman penyakit dan virus. Dengan begitu, semua warga sekolah pun dapat beraktivitas dengan rasa aman dan nyaman. Dan juga di sini di SMA School ada pembiasaan positif, yaitu gerakan membersihkan sampah-sampah di kelas, yaitu ya pada waktu hari Jumat, itu namanya Junsih. Jadi membersihkan semua, baik itu siswa, guru atau tenaga pendidik, atau juga di sini tentu saja cara tentu saja ini dia yang lebih berperan di sini. Sehingga dengan kebiasaan itu diharapkan anak-anak, siswa, atau semua warga di sekolah menjadi kebiasaan. Jadi menjadi pembiasaan yang bagus, yang harus lebih ditingkatkan. Nah, sekian dulu penanganan, langkah-langkah penanganan masalah peserta didik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.